Tuhan. Ini Timotius rohani. Masuk dalam teori. Tahu masuk dalam. Amin. Yang pertama apa? Diam. Amin. Diam. Kalau ada apa-apa diam. Amin. Haleluya. Kalau ada tetangga aneh diam. Kalau ada rekan kerja, teman sekolah aneh diam. Amin. Amin. Kalau ada rekan bisnis baik diam. Kalau ada rekan kerja Pak Melki diam. Diam saja. Waktu dia percaya, pastor bilang kami, bahkan dia Tuhan Allah, Roh Kudus berkarya. Mari kita tepuk tangan. Dahsyat Tuhan. Amin. Sembilan Roh keluar. Setelah materi ini, dahsyat Tuhan bilang amin. Terbuka Mazmur 25. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka kembali Mazmur 25. Haleluya. Sudah dapat? Amin. Ayatnya yang ke-8. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Dan Tuhan itu baik dan orang harus percaya dan harus kenal bagaimana Tuhan kita. Pertama dia baik, baru dia benar. Amin. Cuma satu cara melihat kebaikan Tuhan, orang harus lakukan kebenaran. Kita tidak akan percaya, tidak akan lihat bukti bahwa Tuhan baik kalau kita tidak melakukan kebenaran. Waktu kita melakukan kebenaran, kita akan lihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Gitu. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu baik dan benar. Alkitab bilang gitu. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang siapa orang yang sesat, saudara. Tapi kalau Dia menyertai, Dia tunjuk jalan, Dia buka jalan, Dia buat terobosan. Amin. Padang gurun, padang perantara menjadi taman Eden, taman buah-buahan. Dia bisa ubah, dia bisa balik keadaan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang bukan siapa-siapa hari ini bisa menjadi dampak. Amin. Bilang amin. 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 Saudara, waktu saudara disertai Tuhan, jangan pernah minder karena hari ini saudara tidak ada apa-apa. Ya, amin. Anak muda, kalau ada anak muda belum ada apa-apa, bukan siapa-siapa, jangan minder. Ada waktunya. Di ujung proses itu yang namanya pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau di proses itu tanda yang engkau dipersiapkan. Amin. Tidak amin. Supaya kau tidak takut di tahun 2025. Kau akan melihat kegelapan meliputi bumi. Ada di sekitar kita penuh dengan kegelapan. Tapi terang itu akan bercahaya di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ayat 9 begini, Ia membimbing orang-orang yang jadi. Apa yang ketiga? Yang pertama diam, yang kedua Tuhan menyertai, yang ketiga rendah hati. Tahun 2025 Tuhan akan membimbing kita, menyertai kita, waktu kita rendah hati. Dia bilang begini, Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang hanya orang-orang yang mau taat hukum, perintah Tuhan, yang mau rendah hati, yang akan melihat penyertaan Tuhan, yang akan melihat penyediaan Tuhan, yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan, yang akan menerima setiap janji Tuhan, yang akan tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi yang ketiga rendah hati. Bilang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati Tuhan bimbing. Tuhan bimbing dalam arti begini. Orang tidak menerima pengetahuan dunia. Amin. Pastor bukan lulusan teologi. Pastor tidak sekolah Alkitab. Tapi kenapa pastor bisa jadi pemimpin rohani, bisa jadi gembala, bisa membawa kegerakan anak muda.
Tuhan pimpin kita, sertai kita. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih apa? Pewahyuan. Tanpa pewahyuan pastor tidak bisa mengembalakan kalian. Tanpa hikmat Tuhan pastor tidak bisa jadi pemimpin. Tanpa pewahyuan pastor sulit mengambil keputusan. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, jadi kuncinya rendah hati. Kita rendah hati, bukan rendah diri. Amin. Tahun 2025 sudah tidak ada lagi mengasihani diri. Amin. Spirit mengasihani diri itu sudah akan ada lagi di 2025. Karena spirit itu pastor rasa di 3 tahun terakhir ini terus berteriak, meneriaki, sehingga kita meragukan Tuhan, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara tahu dosa itu, dosa yang Tuhan tidak mau, bukan dosa yang buruk-buruk. Amin. Orang bilang, oh dosa itu nanti orang buat hal-hal yang jahat dan buruk. Tidak, saudara. Saudara ragu, saudara berdosa. Saudara tidak percaya, saudara berdosa. Amin. Jadi dosa itu bukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kita kalau sudah di dalam Tuhan mengenal siapa Yesus, kemudian kita tidak percaya, kita bergumul untuk percaya, itu dosa. Sedangkan untuk percaya kita bergumul, itu dosa. Saudara nangkap ini? Saudara bergumul untuk percaya, itu dosa. Amin. Pastor bilang, minta sebelum meninggalkan tahun ini, bereskan hatimu. Ada pengampunan. Tuhan mau mengampuni kita, menyucikan segala dosa. Alkitab bilang jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah setia dan adil, akan menyucikan kita, mengampuni kita dari setiap kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Bilang amin. Dia bilang begini, waktu orang yang rendah hati, Dia akan mengajar kita. Amin. Dia akan menunjukkan jalan-jalan kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10 bilang segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Itulah kasih karunia anugerah lewat penyertaan Tuhan. Buat orang disertai Tuhan, dia akan berpegang pada perjanjian. Amin. Amin. Bos mati, pegang saja perjanjian. Jangan lihat keadaan engkau akan kecewa. Amin. Apa ini? Apa yang kita dapat dalam pelayanan? Amin. Iblis mulai temukan celah. Itu cukup tahun ini. Amin. Cukup tahun ini. Berapa kali kita putus asa? Biasanya berapa kali putus asa? Banyak kali, tidak ada begitu. Viral. Berapa kali putus asa? Coba tanya pastor. Pastor lagi berapa kali? Banyak. Lagi berapa kali? Haleluya. Tapi kalau kita bilang Tuhan berikan kekuatan di jiwa. Bilang amin. Roh mundur terus meneriaki kita. Roh putus asa terus berteriak di dalam jiwa kita. Bilang amin. Dan datang untuk mengasihani diri. Ini visi, ini mustahil. Misi Pondok Daud nyanda masuk akal. Amin. Dan mulai kecewa, mulai putus asa. Bikin apa lagi orang maju bertahan? Ini visi nyanda masuk akal. Amin. So berdoa. Anak-anak KOC masih keadaan pas trekel. Dari itu yang membuat kita kecewa. Tapi kalau saudara tahu tentang namanya pengharapan, orang yang disertai Tuhan, orang yang rendah hati, dia akan melihat jauh ke depan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Bilang amin. Ayat 11
11 bilang apa? Oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah apa? Ampunilah apa? Kesalahanku. Amin. Cewek yang bikin dosa ada. Amin. Ada. Tapi kalau kita bilang oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan. Daud bilang apa? Sebab besar kesalahan itu. Kenapa Daud bicara besar kesalahan itu? Hanya karena Batsheba dia membunuh Uria. Yang seharusnya dia di awal tahun dia harus berperang sebagai raja, sebagai pemimpin Israel. Dia harus berperang, tetapi dia tinggal di Soto Yerusalem. Dan akhirnya celah itu terbuka. Bilang amin. Waktu celah itu terbuka, dia tidak lagi bisa menguasai. Sampai kejahatan itu timbul di dalam hatinya. Yang ada cerita tim pastoral jemaat, amin, masuk tahun 2025. Amin, halo. Nah gitu, Tuhan sumber penghiburan buat tahu, sumber kekuatan, sumber sukacita. Haleluya. Amin. Om Roy yang dah hilang, dia cuma ada pindah tanpa. Amin, oh. Orang berapa? Karena dia boleh egois. Dia berarti sesuatu yang beberapa dari mama. Amin. Nah gitu. Haleluya. Bersedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ingat ada istri, ingat ada Bianca, ingat ada adik di kakak. Jangan berlarut-larut. Bersedih boleh, tapi ada batas. Tuhan sumber penghiburan. Tuhan kasih haleluya. Minta ampun malam ini supaya orang masuk tahun baru, orang beres, orang masuk dengan sukacita. Amin. Genggam hadiah itu di tahun 2025. Haleluya. Genggam. Waktu kita bangkit hari ini, waktu kita siap menggenggam setiap janji Tuhan di tahun 2025. Haleluya. Amin. Supaya stop lagi itu suara-suara teriakan itu yang terus meminta engkau mundur. Saudara tahu mundur itu dimakan pedang. Kitab Ibrani bilang Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Tapi puji Tuhan di mulut Daud bukan orang-orang yang seperti itu. Gelap ya masalahku. Itu cool sekali dia. Haleluya. Amin. Tuhan itu pembaik. Jadi engkau tahu hati Tuhan seperti apa. Amin. Pada tahun 2025 iblis sunya ada apa bikin bodoh. Bilang amin. Saudara, waktu saudara Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, semua yang dari dunia ini itu harus Tuhan ambil. Semua keinginan dunia harus Tuhan ambil. Itu bukan dirampas tapi diambil. Amin. Iblis bilang begini, Tuhan, aku sudah mengelilingi bumi. Tapi ada satu orang yang namanya Ayub. Dia jujur, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Amin. Kamu lihat, kalau semua yang ada melihat Tuhan ambil, dia tetap menyembah Tuhan atau tidak. Amin. Tuhan bilang silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Amin. Semua pada Tuhan. Ayub mengalami kerugian yang besar. Ayub mengalami yang namanya kehilangan yang luar biasa. Istri anaknya, harta benda kekayaannya, raib. Dia mengalami kerugian. Amin. Dan orang hanya fokus pada kerugian itu. Kita waktu Tuhan ambil apa yang berharga di dalam hidup kita, jangan fokus pada kerugian itu. Haleluya. Kita fokus pada proses Tuhan. Sampai Allah berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu
fokus pada kerugian, iblis begitu bangga. Dan waktu ketika Ayub bilang begini, mataku sendiri memandang engkau. Saat itu juga kebanggaan setan itu berada di bawah kaki Ayub. Semua tipu daya setan itu diinjak oleh Ayub. Haleluya. Apa yang hilang dikembalikan, bahkan berkali-kali lipat. Bilang amin. Ulang, kalau Tuhan kasih betul Tuhan ambil ulang, berarti ada hal yang baru. Yang pertahankan semua dari Tuhan. Bilang amin. Kalau semua dari Tuhan, Tuhan mau ambil, Tuhan mau kasih, mana-mana juga. Yang penting dari Tuhan. Amin. Semua kerugian, semua kegagalan, semua kekecewaan itu hanya bisa selesai di bawah kaki kita. Waktu kita percaya Tuhan menyertai. Fokus pada penyertaan Tuhan. Amin. Karena kalau orang tidak ubah, orang bicara berpikir, sehingga firman tidak bisa mengaruhi cara berpikir kita. Kita sulit untuk berotoritas di bumi. Kenapa? Karena pikiran kita terus menghalangi. Amin. Saudara bersuka cita. Amin. Mau dibilang bisa ya kan? Cuma musuh. Sementara ada firman, senyum-senyum. Kalau dengar firman rasa bersiksa. Senyum dulu. Amin Juli. Tahu bulan, berian di mana, kawin berdua. Nah gitu, karena tidak baik manusia itu sendiri. Dia harus meninggalkan ayah dan ibunya, supaya meniru di satu daging. Kalau belum diberkati, jangan coba-coba lagi. Nah, jangan coba-coba. Stop ya sehingga beli motor, bahaya kalau di motor. Itu fantasi begitu kuat. Yang tak tahu sih kami. Yang ada yang kuat dan coba dari Rusia. Ya, tunggu. Berdoa dulu baru makan. Sama begini, jangan dulu makan sebelum berdoa. Bilang amin. Supaya orang hidup kudus, orang yang hidup kudus, dia tahu penyertaan Tuhan sempurna. Ayat 12 bilang apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang ini? Ada tanda tanya samping. Okui. Jadi kanan orang. Amin. Bilang saya dan kamu. Bilang saya dan kamu. Haleluya. Bilang gue roh. Itu tuh. Yang itu tuh. Haleluya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Bilang orang. Kepadanya Tuhan menunjukkan lihat dampak dari orang yang rendah hati. Dia disertai oleh Tuhan. Amin. Alkitab bilang di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap damai. Dalam apa? Dalam kebahagiaan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Orang yang tahu dia menyertai, dia akan berbahagia. Alkitab bilang, anak cucunya akan mewarisi oleh. Haleluya. Ada sukacita. Cek, tenang juga kan anak. Cek, hari ini berikan hidup untuk Tuhan. Jaminan firman. Kita dulu sedih kepala dan kurang tua. Sampai tapi istri kesian dapat sayang dulu. Lu bilang anak lu udah pilih pekibur. Siksa karena begitu. Amin. Tapi waktu pastor P.O.P.A. hidup di dalam Tuhan, pastor P.Bapak hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan karena mereka menerima warisan ilahi itu, tiba-tiba pastor diubahkan. Amin. Bukan cuma berubah, tapi hari ini boleh jadi berkat.
Boleh jadi gembala. Jangan lihat hari ini. Jangan lihat anakmu belum terlalu menonjol, belum terlalu ya namanya orang tua banyak keinginan. Amin. Jangan lihat hari ini anak-anakmu belum sesuai dengan harapan. Percaya, waktu kita disertai Tuhan, waktu kita hidup rendah hati. Amin. Anak cucumu akan mewaris ini. Mari kita akan berdoa. Kita akan mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan. Amin. Amin. Banyak firman tak malam ini. Maka ayat 14 begini, Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka kasih tentang. Jadi Tuhan kasih tahu ada perjanjian yang baru malam hari ini. Buat setiap kita ada perjanjian khusus. Angkat ini supaya kita diberikan perjanjian malam ini, dan kita akan melihat perjanjian itu di tahun 2025. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi yang kelima apa? Fokus. Amin. Kalau mata terarah berarti ada sasaran. Ada tujuan. Ada tujuan. Fokus pada tujuan. Amin. Apa tujuan kita? Berhasil? Salah. Apa tujuan kita jadi kaya? Salah. Apa tujuan kita menjadi wanita karir? Salah. Apa tujuan adik-adik menjadi dokter? Salah. Amin. Ibu kamu bilang begini, kita simpang doi orang dia pakai itu supaya jadi dokter. Salah jadi dokter? Ya tidak salah. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah serupa dan segambar. Waktu kita menuju pada keserupaan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, berarti apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita di dalam hati. Waktu kita hari ini membawa dalam hati kita menuju pada keserupaan dan segambar dengan Allah. Amin. Apa yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Pastor ada doi tapi ada Tuhan. Amin. Amin. Kalau darah sudah jadi apapun luas saja. Amin. Pastor cuma bilang begini, Pak Ibu tenang. Hari ini orang tidak ada, tapi waktu sampai pada tujuan di mana dia mau sekolah, dia mau jadi seperti yang diinginkan, pasti Tuhan sediakan. Amin. 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 Kalau hari ini dia boleh sekolah di misi itu karena Tuhan, bukan karena orang. Jadi semua hal yang ada di muka bumi ini, waktu kita sejalan dengan firman, amin, hidup taat dengan firman, amin, Tuhan pasti memberkati. Amin. Bilang amin. Amin. Haleluya. Kita bilang kenapa kita harus fokus pada tujuan. Waktu kita fokus pada kebenaran firman untuk menjadi serupa dan segambar, Ia akan mengeluarkan kakiku dari jari. Amin. 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 Pasal bisa tahu ya, tahun 2025 banyak kulit pisang. Tahu kulit pisang? Loh. Wow. Haleluya. Wow. Saudara tahu kulit pisang? Licin. Hidup perjalanan tuh. Amin. Hidup perjalanan tuh. Usahakan orang di perjalanan ini, orang yang mata fokus pada Tuhan, supaya orang tak melihat ada kulit pisang yang kerikil, ada batu tajam orang tahu, ada jaring penangkap mulut orang tahu, orang tidak akan injak, orang akan tidak masuk dalam penangkap mulut, orang tidak akan masuk dalam jaring cerak setan. Kenapa? Waktu kita fokus kita diberikan apa?
Alkitab bilang ada terang Tuhan. Firman adalah terang, firman adalah pelita, sehingga kita boleh melihat. Waktu kita berjalan ada terang Tuhan, kita boleh melihat. Haleluya. Supaya kegagalan, kebodohan, kekecewaan, itu daya setan di tahun-tahun sebelumnya. Waktu tahun 2025, waktu pandangan kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita arahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari setiap jebakan-jebakan setan, sehingga setan ada di bawah tumpuan kaki kita. Orang tuh bilang silakan nanti ada hamba. Sama bilang berpikir kalau terjadi udah berdoa itu udah hamba. Oh ini ada berdedikasi untuk kerajaan Allah. Masa Tuhan mau kasih dia? Kalian di proses untuk melihat setiap jadi. Amin. Dia bilang begini, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan gitu. Jadi apa yang pernah dialami Daud, orang juga mengalami. Kadang orang seperti seorang diri sebatang kara. Seorang sebatang kara itu, tapi Tuhan akan berbelas kasih. Alkitab bilang berpaling berarti membalikkan keadaan. Ini luar. Amin. Haleluya. Ada membalikan keadaan. Seperti apa itu? Itu terserah Tuhan. Amin. Pastor bilang di doa begini, tapi tujuan bukan untuk Tuhan jawab doa. Harus lebih dari itu. Kita jangan puas dengan pencapaian. Kita harus puas bagaimana kita terus dituntun oleh Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Mencapai kodrat ilahi, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Bilang amin. Karena banyak orang berhasil, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang sembuh dari sakit, tapi kesembuhan itu tidak membawa mereka untuk mencapai destiny. Jadi bukan itu ukuran kita. Bilang amin. Haleluya. Nah gitu. Jadi Tuhan bilang berpalinglah. Firman Tuhan bilang berpalinglah kepada aku dan kasihanilah, sebab aku sebatang kara dan terbias. Semua penindasan kita hari ini itu Tuhan izinkan, bukan tidak ada tujuan. Semua ada tujuan. Untuk apa? Untuk kita mencapai yang namanya pengharapan. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita kecewa, Tuhan tetap menolong. Amin. Haleluya. Hari ini bangkitkan iman. Pada waktu kau bangkit, kau masuk tahun 2025 dengan kekuatan Tuhan. Bilang amin. Dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada jaminan Tuhan di tahun 2025. Basuh semua kita dengan darah anak domba. Minta jaminan Tuhan. Supaya di tahun 2025 tidak ada lagi ketakutan. Kalau Tuhan buat kita tahun 2025 itu menjadi nyata, kemuliaan itu menjadi nyata. Kita tidak akan terusik dengan orang-orang sekitar. Sekalipun mereka usik kita jangan terusik. Yang pertama apa diam. Yang kedua, Tuhan menyertai. Yang ketiga, yang keempat, fokus. Yang kelima, kembalikan keadaan. Haleluya. Kasih Tuhan. Lalu akan ada kepercayaan Tuhan di tahun 2025 yang lebih besar. Melihat kepercayaan Tuhan cuma satu di tolak ukur. Lihat dari proses. Semakin banyak proses, semakin besar proses. Semakin rumit proses, semakin besar kepercayaan.
Haleluya. Orang berdoa untuk meninggalkan tahun ini. Orang minta ampun. Men, karena di balik pengampunan ada kuasa. Di balik pengampunan ada mujizat. Di balik pengampunan ada pembalikan keadaan. Di balik pengampunan ada yang namanya terobosan demi terobosan. Karena kita mengalami pengampunan, karena Yesus sudah mati buat saya dan saudara, harus lewat darah yang suci dan kudus, sehingga kita boleh mengalami pengampunan. Tanpa darah kita tidak akan mengalami pengampunan. Makanya kita masuk malam hari ini, Alkitab bilang tabir itu terbelah dua, supaya lewat dirinya sendiri kita memperoleh jalan masuk untuk ada di ruang Maha Kudus. Hidup pastor dah menyala-nyala dan kesulala merespon kok. Ini kalau jadi pemimpin, jadi orang tua, pemimpin memimpin anak-anak Gusti. Ini berpikiran. Amin. Pemimpin itu jangan gampang. Kita bukan cuma berjaga-jaga. Sedangkan Aldo telepon tanggal 25, pastor bisa makan. Mereka dia pastor dapat diri nyata, kurang dulu saya lihat makanan di meja, pastornya makan. Hanya usaha. Itu langsung pikiran. Dia punya anak muda. Pastor Angki, ya pastornya berhubung. Makanya waktu itu orang lari semangat. Kita akan mencapai pengharapan kecuali kita melewati proses. Makanya jangan kecewa waktu proses. Firman itu akan menggenapi semuanya. Respon. Amin. Tinggal berapa menit? Mana tuh trompet tadi? Suryo pengirai itu. Amin. Orang minta ampun ke Tuhan. Minta dari Yesus menjamin orang untuk ada di tahun 2020. Amin pengirai. Amin guys. Supaya orang tahun 2025 orang jadi orang yang diam, tenang. Karena orang semakin tenang, dia semakin menunjukkan kedewasaan secara rohani, secara spiritual. Amin. Dapat terus karena dia tahu dia disertai Tuhan yang menjamin. Mari kita bangkit berdiri. Menyembah Tuhan. Oh, mari semangat, semangat. Yes. Mari semangat.
Mari di sisa beberapa menit tahun 2024 ini, di penghujung tahun ini, mari nyatakan keinginan dengan di dalam doa dengan berucapan syukur. Mari, Korabashi. Yes. Amin. Mari doa. Nyatakan keinginan dengan berucapan syukur. Berdoa. Nyatakan keinginan. Jangan diam. Nyatakan keinginanmu malam ini. Sedikit waktu lagi, silakan meninggalkan tahun ini. Tidak akan mengakhiri tahun ini. Tinggal 7 menit lagi. Yes. Oh, Jesus. Yes. Bahagia penyembah. Yes. Mari doa. Nyatakan keinginanmu. Nyatakan keinginanmu. Yes. Nyatakan keinginanmu. Jujur. Malam ini di dalam nama Yesus. Yes.
perdamaikan dengan Bapa di surga. Ampuni kesalahan pelanggaran dosa kami lakukan sepanjang tahun 2020. Ampuni kami sebelum kami tinggalkan Kau. Darah-Mu membersihkan, pengampunan lewat darah-Mu mencegah. Kami terima jaminan di tahun 2020. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih kami, oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mau menikmati susu dan madu. Kami akan masuk tanah perjanjian, membalikan keadaan. Tahun di mana janji Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Sion, seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang yang berjalan dengan mencucurkan air mata akan pulang. Berdoa jaminan Tuhan sepanjang tahun 2025 tergenap di atas darah Yesus cukup bagi kami. Pribadi-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak rohani di jemaat yang belum sempat datang, mereka pulang kampung atau mereka sementara menyiapkan sesuatu, berdoa berkat yang sama mengalir atas mereka, diberkati. Juga kembali berdoa untuk Aldo, Blake, Andre, dan adik mereka pun. Kami terus merasakan Tuhan kesedihan mereka karena dipanggil pulang Bapa mereka yang terkasih. Kami percaya Tuhan, semuanya ada di dalam rencana. Doa berikan Aldo dan keluarga kekuatan penghiburan, tidak lagi berlarut-larut dalam duka cita, tidak lagi berlarut-larut dengan sukacita. Dia akan melihat tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan akan mengangkat dia jadi kepala dan bukan diberkati dan dihibur di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siap masuk di tahun ini dengan iman, dengan jaminan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, mari kasih tepuk tangan. Berkat-berkat supranatural, berkat-berkat yang tidak biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim, kami raih di tahun ini di dalam nama Yesus. Kami terima berkat tahun yang baik di tahun 2025. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mereka sepanjang tahun ini ada jaminan Tuhan.
dahsyat yang Engkau lakukan. Jiwa-jiwa kami benar menyadarinya. Dahsyat perbuatan mereka. Mari kasih tepuk tangan mereka. Makasih Tuhan. Kami mau makan minum Tuhan berkati. Sudah menyediakan Tuhan balas. Dengan janji firman Tuhan. Kami siap menerima berkat di tahun yang baru. Tahun 2025. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Rudel. Ada rudel. Roh saja. Habis rudel. Iya ini.